Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua. Pertama-tama kami mohon maaf bagi yang sudah usul, sudah liko, sudah fana, sudah suwung. Pastinya sudah pada tahu tentang judul video ini. Ini kami mau menjabarkan bersama-sama subscriber yang sudah meminta untuk bersama-sama bagi yang masih awam. Kami selalu membawa surat Al-Baqarah 115. Itu surat rujukan yang sangat membuka mata zahir dan mata batin. Surat Al-Baqarah 156 juga sama, sangat membuka keilmuannya Gusti Allah. Surat Al-Baqarah 30, Ali Imran 109, Surat Qaf ayat 16, At-Taubah ayat 40. Jadi kita berbicara secara akliyah, berpikir. Ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Ya, kita luaskan. Kita luaskan, jangan takut ya, kita luaskan. Mari kita bersama-sama untuk membahas tentang Al-Masihud Dajjal dengan Isa Al-Masih, dengan Imam Mahdi atau Imam Mahdi. Kita mempelajari sesuatu kalimat, jangan terfokus kepada satu kalimat atau satu kata. Contoh, kami jabarkan dulu untuk analogi pohon. Itu pohon banyak banget. Pohon apa saja. Manusia juga banyak banget sukunya, ya. Ada yang besar, gede, tinggi, pendek, putih, hitam, ya. Makanan juga banyak semua, banyak banget. Ya, jadi mari kita luaskan ya. Ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Kemanapun kamu menghadap, disitulah bentuknya Gusti Allah, wujudnya Gusti Allah, rupanya Gusti Allah. Kalau mau secara batin, tirakat sudah ada videonya, judulnya Pulihkan Guru Sejati. Al-Baqarah 156. Apapun, siapapun berasal dari Gusti Allah, ya, universal, apapun. Al-Baqarah, manusia itu wakilnya, ya, karena kepunyaannya juga wakilnya. Saya sudah sering sampaikan kepada para subscriber di video-video sebelumnya, ya. Langit bumi itu miliknya Gusti Allah, berarti wakilnya. Ini milik saya umpamanya, milik kami, ini wakil kami untuk menghapus, ya. Contoh, ini kamera punya kami, juga mewakili kami untuk membuat video. Jadi kalau kalimat langit bumi kepunyaannya, ya pasti isinya itu wakilnya. Kita punya TV di dalam rumah, ya wakil kita untuk melihat informasi, mendengarkan informasi. Kita punya motor, kami punya motor, bisa wakil untuk mengendara, bertransformasi. Kita pelajari. Kalau mempelajari kalimat, jangan langsung bermindset buruk. Nanti ini hadis terkena ke dalam diri kita. Jadi angan-angan kita, jiwa kita itu takut sama Dajjal. Sehingga kita merasa takut itu berkepanjangan, menyakiti diri kita sendiri. Karena hadisnya, anak yang dawani aktibi, Gusti Allah mengatakan kami mengikuti atau saya mengikuti prasangka hambanya. Kalau prasangka buruk ya saya kasih keburukan, dengan raga jiwanya dikasih kegelisahan, ketakutan. Kalau prasangkanya baik kepada Gusti Allah ya kita dikasih kebaikan. Jadi jangan berprasangka buruk. Jangan gampang mengatakan Tuhan itu galak, Tuhan itu sadis, jangan. Nanti kita terkena buruknya. Kalau mengatakan Tuhan sadis, Tuhan galak, berarti kita sudah bersuudon, sudah berburuk sangka kepada Gusti Allah. Jangan, hati-hati. Ada videonya ya.
yang berjudul Jangan Berburuk Sangka Kepada Tuhan, Bahaya, itu judulnya. Al-Masih, kita pelajari kalimat. Saya tadi sudah bilang pohon banyak. Al-Masih itu artinya mengusap, mengelus, atau merayu, atau membaiat, atau menjanjikan. Ayo, menjanjikan di hal yang tidak baik, ya. Menjanjikan sesuatu, merayu sesuatu yang tidak baik, ya. Jadi dajjal itu sesuatu kalimat merayu yang tidak baik, menjanjikan yang tidak baik. Lah kalau begini ya jangan takut, karena rukun iman yang nomor 6, khairihi wa syarrihi minallah. Mau baik mau buruk dari Gusti Allah. Ini ayatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya berasal dari Gusti Allah, kembalinya kepada Gusti Allah. Ini jangan dimensetkan bayangan, tidak ada yang tahu, jangan. Ya, kita mempelajari kalimatnya, bahwa di dalam diri kita itu ada sifat dajjal, karena ini juga makhluk, sama-sama makhluk teman, nggak ekstrim. Kita tinggal nyadari diri, apakah kita pernah merayu di hal yang batil, di hal yang nggak baik. Apakah kita pernah membaiat? Membaiat itu menjanjikan, berjanji, menjanjikan sesuatu kepada teman kita yang tidak baik, merayu kepada teman yang tidak baik, hal yang tidak baik. Ngelus itu merayu, mengusap, mengelus, merayu. Merayu sesuatu yang tidak baik, berarti di dalam diri kita itu ada dajjal. Itu satu maknanya. Kalau dajjal diartikan mata satu, silakan. Mata satu ibarat sudut pandang kita tentang ilmunya Gusti Allah cuman satu jurusan. Itu namanya mata satu. Sedangkan ilmunya Gusti Allah di Al-Baqarah 115, ilmunya Gusti Allah sangat luas. Jika ini diyakini mata satu, kalau kita hidup hanya tersudut pada satu sudut sesuatu ajaran, itu namanya mata satu. Sudut pandangnya hanya satu titik. Ibarat orang berusaha apa saja, kerja apa saja, kalau satu titik ya ibarat satu jurusan. Ya masih ada di dalam diri kita sifat dajjal. Jangan melihat wujud, nggak ada yang tahu. Kita mempelajari kalimatnya. Jadi sangat amat luas ya. Barangkali kami meluaskannya kurang luas, menjabarkannya kurang besar. Ya, jabar itu besar ya. Meluaskannya kurang luas, menjabarannya kurang jabar. Ya, kurang luas. Silahkan diluaskan. Kita sama-sama belajar. Tidak ada cupu, tidak ada suhu, salam satu, napas. Kita belajar bersama. Kita sahabat ya, belajar. Kan kami juga sendiri, kalau subscriber kan banyak, bisa di grup WA, bisa saling mengisi. Ayo kita saling mengisi. Jadi kalau mengatakan dajjal langsung bermindset jelek, berarti terkena oleh hadis ini, ana inda dzoni abdi, kami mengikuti prasangka hambanya. Di saat kita memendsetkan dajjal itu galak, dajjal itu menyesatkan, nah kita sudah tersisa sendiri dong, batin kita sudah tersiksa. Karena ini kan sama-sama makhluknya Gusti Allah. Ya, jelas ya. Kalau kita masih merayu teman dengan tujuan tidak baik, berarti ada di dalam diri kita itu sifat dajjal. Kalau kita melihat sesuatu hanya satu sudut pandang, berarti di dalam diri kita ada sifat dajjal. Ya, jadi jangan berkembang kemana-mana, jangan berimajinasi kemana-mana. Hari akhir, setiap manusia punya hari akhir. Akhir totalitas namanya akhir hayat.
akhir aktivitas kerja pagi awal sore akhir pagi awal sore itu kalau kerja. Akhir secara aktivitas setiap hari awal akhir akhir secara aktivitas lahir terus mati itu akhirnya secara totalitas ya. Isa Al-Masih yuk. Kalau di sini Al-Masihud Dajjal, kalau di sini Isa Al-Masih. Ayo kita pahami. Isa itu kehidupan. Ayo kita luaskan. Kehidupan apa saja? Al-Masih ya tadi mengusap, merayu, mengelus, membaiat, menjanjikan. Orang yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik itu disebut Isa Al-Masih. Berarti di dalam diri kita itu ada sifat Isa Al-Masih. Kalau kita merayu seseorang, membaiat itu menjanji, kamu janji ya nanti kalau kerja di sana harus nurut begini-begini. Jadi orang yang merayu untuk bekerja, kan Isa itu kehidupan. Orang kalau mau hidup, kata orang Jawa, urip kue yo uruk. Kalau kepengen hidup ya makan. Makanya saya analogikan contoh kerja atau dagang. Kamu nanti dagang ini ya, di sana nanti bayar kiosnya beginilah, itu baiat perjanjian. Jadi baiat itu jangan sampai berpikir guru sama murid, jangan, luas. Baiat itu perjanjian di hal apa saja. Luas ya. Luas banget, mau diluaskan. Jadi orang yang suka merayu, mengusap, mengelus, orang yang suka merayu, ayo kamu kerja, tapi di hal kebaikan, gitu loh. Dagang, ayo begini-begini, nuturi, memberi apa ya, memberi semangat tentang kehidupan, ayo kerja begini, kalau nggak mau kerja ya dagang. Orang yang menyarankan temannya untuk berbuat baik tentang kehidupan, namanya kita di dalam diri kita ada Isa Al-Masih. Karena Isa artinya kehidupan. Ya. Ya, jelas ya. Terus berhubungan dengan Imam Mahdi. Nah, ini pakai H ada, pakai H ada, sama aja hasilnya. Ya, saya katakan, kan ada yang protes. Kemarin kami bilang alam kubur pakai kop. Sebenarnya sama, pakai kop juga sama, pakai kap juga sama. Jadi luas ilmunya Gusti Allah, sangat amat luas. Imam Mahdi, jangan berpikir Nabi Isa, karena kita juga nggak tahu Nabi Isa. Imam adalah pemimpin, Mahdi yang memberikan petunjuk. Mahdi asal kata hada, hudan, petunjuk. Pemimpin yang memberikan petunjuk kepada kebaikan, adanya guru sejati di dalam diri kita. Ya, imam itu pemimpin ya, Mahdi itu yang memberi petunjuk. Kalau yang pakai H, Imam Mahdi, pemimpin yang menyatukan. Mahdi asal kata ahada, ya. Ya, guru sejati lagi. Orang kalau sudah mengenal guru sejati, tidak akan mengejek syaiton, tidak akan mengejek iblis, tidak akan mengejek dajjal. Karena sudah ada guru sejati, sudah menyatukan. Kenapa menyatukan? Semua asalnya dari Gusti Allah. Ayat 156, sama-sama makhluk. Ali Imronnya 109, langit bumi kepunyaannya, yang ngurusin juga Gusti Allah. Jadi nggak usah ngurusin dajjal. Orang yang sudah ada yang ngurusin Gusti Allah, kok kita nggak kuat ngurusin dajjal, kita pasrahkan, kembalikan urusannya kepada Gusti Allah nih. Jangan kita merasa berdoa minta dengan diri, jangan, pasrahkan.
Ya Allah, kami tidak kuat dengan perilaku dajjal yang ada di sini. Engkau segalanya yang ngurusin. Jadi ini ibarat malaikat dan syaiton itu juga setrum. Ya malaikatnya dari sini, ya dari suara ini loh. Setannya juga dari sini, surganya dari sini, nerakanya dari sini, dajjalnya dari sini. Manusia itu miniaturnya alam semesta untuk mewakili, berbicara. Pohon tidak bisa ngomong, kami yang mengatakan itu pohon. Tembok nggak bisa ngomong, kami yang mengatakan itu tembok. Jadi kita nggak usah takut, jangan sampai kita memahami ayat sesuatu yang menakutkan terus berburuk sangka. Lah ini efeknya berbahaya. Kalau kita berburuk sangka kepada syaitan, berarti kita nanti sudah diisi sama Gusti Allah tentang kesyaitonan, gelisah, takut, banyak sekali. Jadi berbaik sangkalah kepada Gusti Allah. Mumet tentang ayat, buru-buru tirakat. Ya, kalau pusing tentang ayat, cepat-cepatlah tirakat agar ketemu. Karena kalau belajar ini dengan ini, nyari wujud guru yang bentuknya manusia susah didapatkan. Tapi kalau nyari guru sejati pasti mudah didapatkan. Kalimat ini aja, kalau kita melihat guru yang wujudnya manusia, ini banyak kan tafsirnya. Oh ini nanti begini, kan keder. Jadi carilah guru yang nomor satu, guru sejati, Gusti. Cara memulihkannya bagaimana? Ada video berjudul Pulihkan Guru Sejati, sudah uploadan 2 minggu yang lalu. Bagi yang belum nyimak silahkan. Jadi kalimatnya Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insani, itu sejalur. Kalau kita belajar dengan guru sejati, itu pasti benar, tidak akan sesat. Wah nanti kalau belajar tanpa guru, itu gurunya setan. Lah kan saya juga senyum. Orang kita nafsu belajar itu sifatnya siapa? Ya sifatnya setan. Jadi nggak usah takut, setan sudah ada di dalam diri kita. Kalau kita nggak ada setannya, nggak lapar-lapar. Setan nama perangkatnya nafsu. Nafsu makan, sandang, pangan, papan kalau orang Malaysia. Nafsu makan, nafsu pakaian, nafsu rumah, buat rumah, nafsu kerja, nafsu berkendara, apalagi luas. Jadi setan itu sudah di sini, jadi nggak usah takut. Lah setan, iblis, malaikat, jin itu temen. Lah sama-sama makhluk kok. Sama-sama makhluk, ya ngapain takut? Kalau kita takut, nanti terkena hadis ini. Kalau takut kepada syaitan, kan selamanya akan termindset takut. Waduh, makanya dulu kami juga kalau lewat di tempat angker takut karena mindset. Padahal nggak ada apa-apa. Setelah sekarang sampai kepada fase laduni, kan ketawa, kesana nggak ada, kesana nggak ada, kesana. Itu ada ya videonya, jalan-jalan ke makam, nekat jalan-jalan ke makam ada. Memang tidak ada, itu hanya di sini. Di saat orang bermindset penuh tentang pocong, energi yang dikeluarkan, frekuensi menjadikan vibrasi, ya,
menjadikan materi wujud. Wujudnya apa? Asap awan itu yang di atas itu akan membentuk karena mindset kita membentuk. Makanya bentuknya cuma sebentar, wujudnya cuma udah hilang, udah nggak ada itu ya. Jadi nggak ada. Jadi kita harus ya bila mana kami ini menjabarkannya luas, mohon ini ayat diluaskan. Ini buat pedoman, ini aja dibolak-balik ini. Dibolak-balik sudah terang secara zahir, baru tirakat, nanti diberi visual secara batin, itu yakin secara otomatis sudah wusul. Tapi jangan lupa, wusul artinya sampai, belum ketemu. Nah ini baru sampai ke istana, belum buka istana. Kalau dalam bahasa syariatnya baru sampai aras, belum membuka pintu aras, itu loh maksudnya. Yang bisa membuka siapa? Laduni. Itu membuka, bahkan diulang, diajarin langsung. Ya, diajarin langsung. Bagi yang sudah datang ke kami, yang sudah telepon kami, sudah tahu. Dan ini bagi yang sudah ma'rifat, yang sudah semuanya ya pasti tahu ya, yang namanya komunikasi sama Gusti Allah, sama Tuhan itu bagaimana, sudah pada tahu. Ini saya belajar, jangan terimajinasi takut di saat mendengar kalimat dajjal. Jangan, nanti takutnya takut beneran, langsung nyetrum. Karena ini kalimatnya. Bila kalau prasangkanya buruk ya langsung dek nempel, sehingga takut seumur hidup. Nanti kalau ini ada dajjal gimana ya? Dajjal sudah masuk di dalam diri kita dari mulai akil balik. Syaitan sudah masuk, sudah di saat akil balik. Itu semuanya. Kita hanya miniatur alam semesta untuk mewakili. Jadi mohon diluaskan, jangan berimajinasi tentang wujudnya dajjal. Nanti salah, nggak ada yang pernah tahu. Berimajinasilah kepada huruf contoh yang saya tadi bilang. Pohon, nah pohon kan banyak banget. Ya jangan bayangin satu pohon. Dajjal ya banyak dajjal. Jangan melihat dajjal itu saja ya. Aisyah ini nama. Coba nama di Indonesia yang namanya Aisyah banyak. Nama Muhammad banyak di dunia. Ya. Banyak sekali, itu hanya nama. Makanya kalimatnya la ilaha illallah. Kalau syariat mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Kalau ma'rifat tiada nama kecuali wujud. Ya. Cukup sekian, barangkali nanti kurang luas, mohon diluaskan. Bila mana masih bingung, mohon dicek. Video kami sudah 205 ya, kurang lebihnya ya, 205 upload. Dan mohon sebelum bertanya, karena sangat banyak sekali pemirsa Janggiri Channel itu bertanya, sudah ada videonya, mohon dicek dulu, mohon dicek dulu sebelum bertanya. Klik Janggiri Channel, klik lagi agar nanti ketemu video, klik video langsung ke bawah scroll ya. Sebelum bertanya, kami mohon dilihat dulu ya, mohon ya. Cukup sekian ya. Terima kasih ya, nanti bahas bersama-sama ya. Itu ayat dicatat ya, dibuka ya di aplikasi Al-Quran. Tapi mohon dibaca artinya. Kalau dibaca Arabnya nanti susah ketemu makna ya. Dibaca artinya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.